Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, pemirsa. Kita masih bersama dengan Ketua Umum dari SPSI dan Bapak Abdullah. Pak Abdullah, ini kan sudah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Nah, ini apa langkah dari SPSI selanjutnya? Apakah akan melakukan judicial review ataukah ada desakan untuk melakukan untuk Perpu? Kemarin pada waktu pasca teman-teman aksi kita sempat untuk diskusi ringan, tapi belum menjadi satu keputusan bersama. Sekali lagi karena kita nggak mungkin berjuang sendirian. Pasca reformasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dengan jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian mau tidak mau kita harus berkoalisi dan beraliansi untuk secara bersama-sama dengan lintas Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemarin pada waktu diskusi awal kita ada semacam kesepahaman antara Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk segera melakukan judicial review dengan terlebih dahulu mempelajari secara menyeluruh hasil yang ditetapkan dan disahkan oleh DPR RI. Tapi sampai hari ini justru kami mendapatkan kopi dari pengesahan yang dari DPR RI juga varian, tidak satu apa ya, ada yang jenis A, jenis B, jadi beda antara yang satu dengan yang lain. Kami khawatir ketika kita pelajari secara seksama, secara keseluruhan tadi, ternyata beda apa yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh DPR dengan apa yang kami pelajari. Mbak Tasya, mesti difahami juga bahwa kami memiliki link ke teman-teman partai, termasuk link dengan lintas Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk mendapatkan akses kopi apa yang disahkan. Namun demikian karena pintunya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Nggak tahu yang sudah disahkan kemarin tanggal 5 Oktober itu yang mana, ini kami masih pelajari karena kami mendapatkan 2 atau 3 kopi yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kami hanya memastikan bahwa ketika undang-undang yang disahkan ini ternyata dari 5 aspek tadi, aspek perlindungan, aspek kepastian kerja, aspek kesejahteraan. Baik. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Pak Abdullah. Pak Abdullah, ini tadi Anda mengatakan bahwa apa yang diterima oleh Serikat Pekerja dan juga para buruh ini draft ataupun undang-undang dari Cipta Kerja ini memang berbeda-beda begitu, Pak? Iya. Betul. Yang kami dapat dari pintu A isinya bagaimana, terus yang pintu B juga beda gitu. Oleh sebab itu kami ingin mendapatkan satu kopi yang final. Atas dasar itu baru kami pasti akan melakukan satu langkah-langkah lanjutan. Kalau begitu dengan mensikapi tentang keputusan yang final tadi. Iya, kalau begitu dengan kata lain, kemarin aksi mogok nasional ini dasarnya memang tidak kuat begitu kan, Pak? Berarti? Tidak demikian. Teman-teman mogok nasional itu kan mengikuti secara sama prosesi, toh. Prosesi yang pertama mohon maaf, teman-teman pekerja Serikat Pekerja Serikat Buruh hari ini mengikuti dari waktu ke waktu melalui handphone, toh. Dengan demikian mereka sekalipun secara fisik mereka belum terima dari apa yang dibahas dan diputuskan, sudah bantu mereka memiliki pertama mereka melihat secara fisik tentang prosesi di dalam pembuatan, dan bahkan mereka kan ikuti dari waktu sidang pertama. Kami ingat betul, kami ikuti dan informasi dari teman-teman aliansi, tanggal 25 itu mereka ikut di balkon. Mereka mendeklarasikan dirinya fraksi balkon. Sekalipun nggak diundang, mereka bisa cari network, cari jaringan, bisa masuk pintu bersama-sama ikut ke balkon DPR itu pada waktu tanggal 25. Tanggal berikutnya mereka pindahkan ke beberapa tempat, beberapa hotel mewah di sekitar Jakarta dan Tangerang, dan mereka pun mengikuti baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui TV DPR maupun melalui media-media lain. Nah, mereka bisa mengikuti. Atas dasar itu maka mereka menyaksikan tentang sikap, perilaku maupun metodologi di dalam prosesi pengesahan itu. Tidak lazim sebagaimana yang selama ini mereka ikuti tentang pengesahan undang-undang. Karena Serikat Pekerja Serikat Buruh selain mengawal hari ini undang-undang Omnibus Law, Serikat Pekerja Serikat Buruh juga pernah memiliki referensi dan pengalaman di dalam mengawal Undang-Undang Nomor 2597 pasca sebelum reformasi, mengawal juga Undang-Undang Nomor 13 2003,
pasca reformasi. Juga mengawal pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mengikuti secara seksama metodologi dan tata cara, etika, tata krama DPR di dalam menyusun dan sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kali ini mereka agak dikejutkan dengan pindah-pindahnya. Ya kami memahami karena faktor faktor COVID. Namun demikian mereka ada kesan bahwa undang-undang yang menyangkut hajat hidup dan masa depan anak bangsa di dalam pengesahannya rasanya kurang begitu serius. Atas dasar itu maka mereka teman-teman serikat buruh mungkin anggota di seluruh Indonesia juga menyaksikan itu. Atas dasar itu maka bukan hanya semata faktor isi tapi juga faktor prosesi di dalam pembuatan dan penetapan. Jadi kalau dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, lebih keberatan dari para pekerja dan buruh ini lebih kepada proses dan juga tata krama yang untuk melakukan atau sampai dibentuknya undang-undang begitu Pak. Jadi bukan pada isinya sebenarnya. Selain isi sudah kami dapatkan. Isi sudah kami dapatkan terakhir pasca diketok. Tapi sebelum pun kita sudah ikuti ya toh dari waktu ke waktu. Tapi utamanya adalah di dalam prosesinya di tengah-tengah masyarakat sedang menghadapi COVID semacam ini, ya toh pekerja sedang dihadapkan juga problem-problem COVID, sebagian dirumahkan, sebagian tetap harus bekerja untuk bisa berproduksi, untuk memberikan pelayanan kepentingan masyarakat. Di sisi lain DPR di dalam menyusun dan menetapkan undang-undang ini, sekali lagi yang menyangkut hajat hidup, menyangkut kepentingan anak bangsa, anak cucu kita, bukan untuk hari ini, dan bahkan hanya untuk kepentingan anggota dan anaknya anggota DPR saja, tapi untuk kepentingan bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk anak cucu kita. Atas dasar itu, dengan melihat prosesi yang mohon maaf agak sedikit kurang etis, kurang seksama, kurang serius gitu ya toh. Rasanya saya tidak bisa menilai apa, tapi yang jelas pekerja dan anggota serikat buruh melakukan itu. Ya, jadi karena faktor prosesi salah satu diantaranya. Selain bicara tentang substansinya sendiri memang sejak awal juga memang gradasi, gitu. Artinya turun kualitas dibandingkan dengan. Oleh sebab itu teman-teman serikat buruh dan aliansi selalu mengatakan bahwa ada 3 hal. Yang pertama cacat prosesi, yang kedua bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang ketiga gradasi dibanding dengan undang-undang yang existing atau undang-undang yang sebelumnya. Baik, jika dari 3 tadi maka begitu diketok dengan prosesi yang mohon maaf kayaknya kurang serius tadi, sudah tentu membangkitkan teman-teman untuk demo tadi. Baik, kalau memang kita berbicara mengenai kemungkinan untuk melakukan judicial review, ini kan memang harus ada kerugian konstitusional dan juga kerugian potensial yang dialami oleh pihak yang para buruh ini begitu ya Pak ya. Nah ini kerugian potensial dan kerugian konstitusional apa yang pada prinsipnya ingin disampaikan ataupun dirasakan oleh para buruh dan serikat pekerja sendiri? Apa poin-poinnya Pak? Catatan yang sekarang kami bisa dapat dari 2 naskah yang sudah disahkan itu, salah satu diantaranya menyangkut masalah kontrak dan outsourcing. Kontrak kerja, saya ingin katakan sekali lagi, saya agak ke belakang sedikit ya bicara. Pasca kemerdekaan lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 48. Jadi 3 tahun pasca kemerdekaan lahir Undang-Undang Perburuhan yang digunakan menjadi Undang-Undang 151. Gitu, mengatur secara komprehensif tentang perlindungan bagi pekerja. Padahal baru 3 tahun pasca kemerdekaan. Di situ mengatur tentang jam kerja, hari kerja, cuti haid, cuti hamil, dan seterusnya sampai kepada cuti besar. Cuti besar sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 48. Artinya 3 tahun pasca kemerdekaan. Pasca reformasi lahir Undang-Undang 13 2003, ya toh ada sedikit gradasi dari aspek waktu. Pada waktu 151 pekerja perempuan atau pekerja wanita apabila dipekerjakan malam hari adalah 6 jam per hari, 35 jam per minggu. Lebih dari itu pengusaha wajib menghitung lembur.
Tapi Undang-Undang 1323 disamakan antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. 7 jam sehari, 40 jam kerja seminggu. Undang-Undang nomor 151 yang namanya cuti haid pada waktu pasca kemerdekaan, sekali lagi 3 tahun pasca kemerdekaan, pekerja perempuan bisa diberikan perlindungan yang luar biasa. Memiliki hak untuk cuti hamil, memiliki hak untuk menyusui, memiliki hak untuk cuti haid. Cuti haid dinyatakan dalam Undang-Undang 151 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan pada hari pertama dan kedua waktu haid dengan tetap mendapat upah penuh. Tapi di dalam 13.2003 tidak serta-merta haid. Tapi kalau sakit baru dia boleh. Baik, Contoh Pak. semacam itu. Iya, baik, Nah, Pak Abdullah. Mohon maaf saya potong ini karena durasi kami sangat terbatas. Jadi kurang lebih kami sudah mendapatkan gambaran kira-kira poin-poin itu yang akan kontrak diantaranya yang iya. pasti kontraknya itu saya ingin katakan bahwa dulu kita long life employment, namanya kerja sepanjang masa begitu masuk, kita melalui masa percobaan, mereka memiliki kompetensi, memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki karakter yang baik, mereka diangkat menjadi pekerja tetap. Hari ini cenderung kontrak dan kontrak tanpa batas waktu. Atas dasar itu maka kalau kemarin 13.2023 kontrak itu ada 2 syarat. Yang pertama syarat waktu, yang kedua syarat jenis pekerjaan. Sekarang udah nggak ada lagi syarat waktu maupun syarat jenis pekerjaan. Dengan kata lain bahwa setiap pekerja dapat dikontrak di bagian manapun dan jenis pekerjaan apapun dan bahkan tanpa batas waktu. Nah itu salah satu di antaranya. Atas dasar itu sekali lagi manakala undang-undang ini gradasi dibanding dengan undang-undang yang existing sudah tentu Serikat Pekerja Serikat Buruh pasti akan melaksanakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, tetapi hal ini masih dikaji lebih jauh begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Betul. Baik. Karena mengkaji undang-undang titik koma pasti harus menjadi perhatian secara seksama oleh kita. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.